Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan mencari Tuhan di sepanjang hidupnya dalam segala kondisi. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini diberi kebebasan, diberi kehendak bebas untuk memilih cara hidup yang dia jalani. Tetapi terhadap cara hidup yang dijalani, ada risiko, ada upah, atau ada buah yang akan diterima baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Nah saudara, orang-orang yang memilih hidupnya dalam kebebasan, hidup dalam dosa, hidup semaunya, di dunia ini saja mereka akan menerima upah, menerima buah dan hasil dari cara hidup mereka. Dan kemudian atas cara kehidupan itu, nanti setelah menyelesaikan kehidupan di dunia ini, setelah mati, mereka akan mempertanggungjawabkan cara hidup mereka di dunia ini. Demikian juga setiap kita saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Apakah hari ini kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup mencari Tuhan, ada upah yang akan kita terima ketika kita hidup di dunia ini, dan ada upah yang akan kita terima ketika kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Dan tentu saja kalau kita ditanya saudara, maka semua orang pasti rindu supaya di dunia ini menerima upah yang baik, menerima hasil dan buah yang baik dari cara kehidupannya, dan kemudian setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, setiap kita juga merindukan supaya nanti juga menerima upah yang baik dari kehidupan kita di dunia ini. Itulah topik yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara, supaya kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini, dan kita akan belajar cara hidup yang bagaimana yang harus kita pilih, dan apa upah, apa buah, apa hasil yang akan kita terima ketika kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap kita mengerti bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan setiap kita juga mengerti apa yang akan kita terima ketika kita menjalani hidup yang benar di dunia ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Yesaya pasal 51 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan secara objektif sesuai dengan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 50 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari turunan kepada keturunan. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam bagian firman Tuhan ini Yesaya menegaskan bahwa orang yang hidup mengejar apa yang benar, orang yang hidup mencari Tuhan dalam hidupnya, ada upah yang akan mereka terima di dalam kehidupannya. Itu dia tegaskan di ayat yang pertama, saudara, di mana di sana dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi kepada orang yang di dalam hidupnya dia mengejar apa yang benar, dia melakukan apa yang benar, dia hidup dengan cara yang benar, dan kemudian di dalam hidupnya dia hidup mencari Tuhan. Jadi ada dua hal yang ditegaskan di sini, saudara: mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan mencari Tuhan. Karena ada orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, tetapi tidak mencari Tuhan. Jadi mereka hanya berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran,
Ada kelompok orang, ada agama yang seperti itu, saudara. Dan di sisi lain, ada orang yang mencari Tuhan, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Artinya, Tuhan yang mereka cari adalah Tuhan yang salah. Karena kalau orang mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia akan juga hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dua hal ini, saudara, adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Hari ini, saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Dan adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu? Ataukah hari ini kita tenggelam dalam kesibukan mencari perkara dunia, dalam kesibukan memperjuangkan perkara dunia? Saudara, dunia akan lenyap dengan segala isinya. Banyak manusia yang akan kecewa, akan menyesal kenapa mereka terlalu sibuk dengan dunia. Padahal, kenapa kita ada di dunia ini sebagai persiapan untuk kehidupan kekal. Tetapi pada akhirnya banyak orang yang karena terlalu sibuk dan fokus dengan kehidupan dunia ini, akhirnya lupa kekekalan dan akan berakhir dengan penghukuman neraka sampai selama-lamanya. Sekali lagi pertanyaannya, saudara, mari kita renungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mencari Tuhan dan rindu mencari kebenaran Tuhan dan menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan saudara? Apa buktinya hari ini kita rindu mencari Tuhan? Pandang hati saudara, adakah hati saudara benar-benar haus akan Tuhan? Kalau saudara haus akan Tuhan, adakah saudara punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara sudah tidak punya waktu untuk itu, saudara tidak disiplin untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka sekalipun hari ini saudara berkata saya rindu akan Tuhan, itu hanya bahasa kiasan saudara. Itu hanya kata-kata kiasan, tidak benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya di malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah hati yang rindu akan Tuhan. Dan buktikan bahwa saudara benar-benar rindu akan Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka dengan demikian saudara, ada upah yang akan kita terima di dunia ini, ada upah yang akan kita terima di kekekalan. Dan selain merindukan Tuhan, mari kita koreksi kehidupan kita. Adakah kita rindu kebenaran dan rindu hidup dalam kebenaran itu? Karena hari-hari ini juga ada orang yang sibuk mencari Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Katanya dia hidup mencari Tuhan, rindu akan Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Ada begitu banyak orang yang seperti itu, saudara. Ada begitu banyak kelompok-kelompok orang seperti itu. Dia hidup mencari Tuhan katanya, tetapi hidupnya menyusahkan orang lain, hidupnya membuat orang lain menderita. Apakah itu mencari Tuhan? Dan apakah itu mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran? Saya pikir tidak. Kedua hal itu harus sejalan di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, cari kebenaran, dan hidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan melihat dan menyaksikan dalam hidup kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan akan datang, ada upah yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam perikop ini ditegaskan bahwa dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan. Dan kemudian mulai kalimat berikutnya saudara, bahwa kepada orang yang mencari Tuhan dan mencari kebenaran, rindu akan kebenaran, menghidupi kebenaran itu, diberi contoh kepada Abraham. Artinya Abrahamlah yang diberi contoh sebagai orang yang mencari Tuhan, sebagai orang yang menghidupi kebenaran, di mana dikatakan di sini, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali.
Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Dari atas respon terhadap panggilan Tuhan itu, maka Abraham mencari Tuhan, maka Abraham mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Maka apa yang terjadi, saudara? Lihat kalimat berikutnya, ayat 2 bagian terakhir itu. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, orang yang di dalam hidupnya dia mencari Tuhan, orang yang di dalam hidupnya dia mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, Allah berjanji bahwa dia akan memberkati orang tersebut. Itu telah dia lakukan kepada Abraham. Sekalipun pada waktu itu Abraham sudah sampai tua, sudah lanjut usianya, dia belum juga memiliki keturunan. Bahkan Sarah istrinya sudah juga lanjut usianya, sudah mati haid, saudara, dan kemudian dia juga mandul, tidak mungkin punya keturunan. Tetapi lihat apa yang dilakukan Tuhan ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, menghidupi kebenarannya. Kata firman Tuhan, ia memberkati Abraham, bahkan memperbanyak dia. Artinya apa? Tuhan memberkati Abraham dan melakukan mujizat di dalam bagian yang paling mustahil, yaitu Sarah mandul, dan kemudian mereka sudah lanjut usianya, sudah sangat mustahil, saudara. Tapi Tuhan lakukan mujizat di sana. Ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenaran, menghidupi kebenarannya. Artinya sekali lagi, saudara, bagi orang atau anak-anaknya yang mencari Tuhan dan menghidupi kebenarannya, kepada orang itu Tuhan akan mencurahkan berkat dan mujizatnya. Hari ini, saudara, hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah saudara rindukan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara? Adakah saudara rindukan mujizat di bagian kehidupan saudara yang hari ini paling mustahil terjadi mujizat mungkin? Bagaimanakah kalau hari ini dibandingkan mungkin di dalam hidup saudara ada hal yang sangat berat, ada hal yang sangat tidak mungkin? Bagaimana jika dibandingkan dengan umur Abraham yang sudah 100 tahun? Bagaimana jika dibandingkan dengan Sarah yang mandul? Dan dibandingkan dengan Sarah yang sudah juga mati haid, saudara? Dan kemudian dia dikaruniai anak, lahirlah Ishak. Seberapa mustahil kondisi saudara dengan kondisi Abraham dan Sarah waktu itu? Kondisi mereka begitu mustahil, saudara. Bahkan Abraham itu dipanggil keluar dari rumah bapaknya, artinya keluar dengan tangan kosong, tapi akhirnya diberkati. Jadi saudara, orang yang berani hidup mencari Tuhan, orang yang berani hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan diberkati dengan cara paling ajaib, dan orang itu akan mengalami mujizat. Kepada orang itu akan dinyatakan mujizat dengan cara paling ajaib. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami berkat, rindu mengalami mujizat Tuhan, jangan cari berkat, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan yang melakukan mujizat, dan hidupilah kebenaran Tuhan, maka dia akan melakukan mujizat dan mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Hari ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, hiduplah mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, supaya saudara mengalami berkat yang dahsyat di dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Adakah hari ini bangsa yang lebih diberkati daripada bangsa keturunan Abraham? Saudara, mereka begitu diberkati, itu diawali oleh karena Abraham mencari Tuhan, itu diawali oleh karena Abraham menghidupi kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita bisa diselamatkan, dan kita pun disebut sebagai orang-orang beriman, keturunan Abraham juga dalam iman.
semua seluruh dunia diberkati. Bukankah itu dampak dari Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran? Saudara, akan begitu besar dampak dari ketika kita hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Berkat yang dahsyat yang di luar dari jangkauan pikiran saudara Allah sanggup curahkan. Mujizat yang dahsyat yang mustahil kata semua orang pun itu masih bisa terjadi. Itu yang terjadi kepada Abraham dan itu bisa terjadi kepada setiap kita hari ini. Yang menjadi bagian kita adalah cari Tuhan, cari kebenaran, hidupi kebenaran itu, maka kita akan mengalami berkat dan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, dan itu juga yang akan terjadi kepada setiap orang yang mempraktekannya. Apa itu, saudara? Yang kedua, ayat yang ketiga kita lihat bersama. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Saudara, di sana disebutkan ada reruntuhan, ada situasi yang perlu hiburan. Dan firman ini menegaskan bahwa Tuhan menghibur Sion dan menghibur segala reruntuhannya. Di dalam hidup ini, saudara, akan ada terus kondisi-kondisi yang membuat kita menangis. Ada kondisi-kondisi yang menghancurkan, bahkan membuat kita hancur lebur, saudara. Tetapi di dalam kondisi-kondisi itu yang luar biasa, firman Allah berkata bahwa Ia yang akan menghibur orang-orang yang berduka karena situasi kehidupannya atau karena perbuatan dan tindakan orang lain kepada dirinya. Tuhan menghiburkan dengan penghiburan yang dahsyat, saudara. Bahkan menghibur reruntuhannya. Sekalipun ada seorang anak Tuhan yang hidupnya hancur-hancuran oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena perbuatan orang lain, hidupnya hancur-hancuran, maka firman Allah berkata jika orang tersebut tetap mencari Tuhan, jika orang tersebut tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, maka firman-Nya berkata Dia akan menghibur. Dan menghibur reruntuhan itu artinya memulihkan reruntuhan itu, saudara. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 mulai dikatakan di sana, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Oleh karena mencari kebenaran akhirnya mengetahui apa yang benar. Hai kamu yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Oleh karena mencari kebenaran dan kemudian menerima kebenaran, menyimpan kebenaran itu dalam hatinya. Lalu kemudian perhatikan kalimat berikutnya, saudara. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia. Janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mungkin hari ini ada saudara yang hidup mengalami seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Hidup saudara hancur-hancuran oleh karena dinista, oleh karena perbuatan, difitnah, oleh karena kelakuan oleh orang lain. Atau mungkin saat ini saudara sangat terpuruk, tetapi engkau diabaikan oleh orang-orang yang terdekat kepadamu sekalipun. Diabaikan oleh keluargamu karena mungkin engkau tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Dan firman Allah berkata di ayat 7 bagian terakhir itu, jangan takut. Engkau diabaikan, jangan takut. Engkau dinista, difitnah, jangan takut. Engkau diperlakukan tidak benar, jangan takut. Hidupmu tertindas oleh orang lain, jangan takut, kata firman Tuhan. Karena ayat 8 dikatakan sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menindas, menista, merendahkan, orang-orang itu akan binasa, kata firman Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara yang tetap bertahan hidup mencari kebenaran, mencari Tuhan dalam hidup kita apapun kondisinya, maka firman-Nya menegaskan bahwa keselamatan akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan menghibur. Itu yang kedua tadi.
Ia menghibur segala reruntuhannya. Itu sebabnya hari ini saudara, sekalipun ada kondisi yang berat, mungkin ekonomi saudara hancur hari ini karena kondisi dan keadaan, mungkin ada masalah keluarga, usaha bisnis saudara hancur hari ini, mungkin saudara malah hari ini terlilit hutang. Dalam kondisi itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan menyerah saudara, jangan menyerah. Tetapi carilah Tuhan dan carilah kebenarannya, hiduplah dalam kebenarannya itu, karena Dia berkata bahwa ada waktunya nanti Dia akan menghibur kita dalam segala reruntuhan yang ada di depan mata kita hari ini, dalam segala masalah besar. Semuanya mungkin berantakan oleh situasi dan kondisi ini saudara, tapi namun demikian firman-Nya berkata, jangan gemetar, jangan takut, karena Dia akan mengerjakan penghiburan. Saudara, saya begitu rindu melihat Tuhan mengerjakan penghiburan di depan mataku. Karena ketika aku menghadapi tantangan persoalan dalam melayani Dia, dalam berbagai hal, aku tetap mencari Tuhan, aku tetap mencari kebenarannya dan menghidupi kebenarannya. Dan hari ini pun aku rindu saudara, ada kesaksian-kesaksian yang akan saudara tuliskan di dalam komentar-komentar video di channel ini saudara. Saya mau dengar kesaksian saudara di mana Tuhan akan mengerjakan penghiburan bagi saudara. Karena apapun kondisinya, sekalipun hari ini saudara diabaikan, sekalipun hari ini saudara difitnah, ditindas, sekalipun saudara diperlakukan tidak adil, hidup saudara hancur dan menjadi reruntuhan mungkin hari ini, tetapi dengar saudara, saya rindu saudara tetap hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, dan tetap hidup mencari Tuhan. Maka dengan demikian satu saat aku rindu mendengar kesaksian saudara. Aku rindu mendengar kesaksian yang dahsyat ketika Tuhan mengerjakan penghiburan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi bagi orang yang tetap mencari Tuhan, tetap mencari kebenaran dalam segala kondisi. Masih ayat 3 bagian B saudara, dikatakan di sana, Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Wow saudara, ketiga yang dahsyat yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan akan membuat padang gurun dalam kehidupan kita seperti Taman Eden. Artinya Tuhan akan mengubah padang gurun, situasi yang tanpa harapan hari ini, situasi yang sulit hari ini, situasi yang berat hari ini. Firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan mengubah situasi itu seperti Taman Eden. Ketika saya dan saudara tetap mencari Dia, ketika saya dan saudara tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, kita akan melihat dan menyaksikan saudara bahwa Tuhan mengubah padang gurun menjadi Taman Eden, padang belantara menjadi seperti taman Tuhan. Dan sekali lagi, firman-Nya menegaskan bahwa di sana akan terdapat kegirangan, sukacita, dan nyanyian syukur yang nyaring. Kita akan bersukacita bersama saudara, kita akan bergirang bersama ketika kita mengalami dan melihat Tuhan mengubah keadaan. Itu sebabnya carilah Tuhan, itu sebabnya carilah kebenarannya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang telah kita renungkan, dan mari kita aplikasikan saudara, di mana firman-Nya menegaskan kepada kita bahwa dalam segala kondisi, baik hari ini saudara sudah hancur menjadi reruntuhan, dan kemudian saudara diabaikan
Bahkan mungkin saudara menjadi reruntuhan, hidup saudara berantakan, hidup saudara penuh masalah hari ini oleh karena kelakuan orang lain, perbuatan orang lain, oleh karena orang lain memfitnah, menista saudara, atau apapun yang saudara alami hari ini. Firman-Nya menegaskan, tetaplah cari Tuhan. Dan tetaplah cari kebenaran dan hidupi kebenaran itu. Maka dengan demikian yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan akan memberkati dan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, carilah Tuhan dan cari kebenaran-Nya, hidupi kebenaran itu. Maka saudara akan menyaksikan berkat yang melimpah, mujizat yang berlimpah di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, yang kedua yang akan terjadi bahwa Tuhan akan menghibur. Mungkin hari ini sepertinya semuanya seperti reruntuhan, semuanya seperti tanpa harapan. Tapi mari kita aplikasikan, kita tetap hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran dan mempraktekkan, menghidupi kebenaran itu. Maka kita akan mengalami penghiburan daripada Tuhan. Tuhan akan menghibur kita saudara. Dan yang terakhir, yang dahsyat yang akan kita alami ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan hidup mencari Dia, mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran-Nya setiap saat dalam segala kondisi, maka Tuhan akan mengubah padang gurun yang kita alami hari ini menjadi Taman Eden. Padang belantara yang tanpa harapan itu akan berubah menjadi taman Tuhan. Wow saudara, dan di sana akan terdapat sukacita dan kemudian kegirangan yang kita akan alami oleh karena campur tangan Tuhan. Kita akan bersyukur karena kedahsyatan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan, cari Dia, cari kebenaran-Nya dan hidupi kebenaran itu dalam hidup kita saudara. Maka janji-janji firman-Nya akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara, praktekkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bahwa ketika kami hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, maka janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian kami, di mana Engkau akan memberkati dan menyatakan mujizat-mujizat-Mu yang paling dahsyat dalam hidup kami. Maka kami akan mengalami janji-Mu di mana Engkau akan menghibur kami dalam segala reruntuhan yang mungkin hari ini kami alami. Ada penghiburan daripada Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya kami akan melihat padang gurun itu akan diubah jadi Taman Eden. Ada perubahan 180 derajat yang terjadi, yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ekonomi kami akan diubahkan, situasi keluarga kami akan diubahkan, bisnis anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu, semuanya akan diubahkan. Kami akan melihat perubahan terjadi oleh karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami mau menghidupi firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kami mau mencari Engkau di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami.
Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu. Hamba mau berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka. Dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka. Dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan, apapun itu. Mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka,
Sembuhkan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hai Engkau, segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan. Oleh karena kondisi atau oleh karena apapun, mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan,
penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan, Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan.
Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.